Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fransina Yoteni, PhD ED, adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Gereja Kristen Injili Sasamal Kene Jayapura, khususnya pada program studi Stratum 1 S1 Pendidikan Agama Kristen, dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 1215096-803 dan nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK 524766472300103. Dengan menghormati pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kepemimpinan Transformatif pada tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot studi 2 SKS dan dikhususkan bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah Kepemimpinan Transformatif termasuk rumpun teologi praktika yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, teori, dan praktek kepemimpinan yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi pemimpin transformatif yang adaptif, berkarakter, dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual serta budaya lokal dalam setiap praktek kepemimpinan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui tatap muka langsung di ruang kelas dengan sistem konstruktivisme yang memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman dan terlatih menjadi pemimpin transformatif. Pembelajaran ini berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan rancangannya sesuai capaian pembelajaran CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang disusun dalam rencana pembelajaran semester RPS yang dapat dikirim melalui email maupun grup WhatsApp kelas Kepemimpinan Transformatif. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning atau pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran. Pada pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat secara kritis. Metode ini juga mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam mengelaborasi konsep kepemimpinan yang bersifat spiritual, kontekstual, inspiratif, modern, tanggap, dan berkelanjutan atau sustainable. Dosen berperan sebagai fasilitator yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih topik dan metode belajar yang sesuai, serta memberikan umpan balik konstruktif guna mendukung penguasaan kompetensi secara mendalam. Pendekatan ini membentuk mahasiswa menjadi pembelajar mandiri, komunikatif, dan mampu bekerja sama dalam tim sesuai dengan tuntutan kepemimpinan transformatif yang adaptif dan visioner. Pokok-pokok materi kepemimpinan transformatif mencakup: pertama, pengantar kepemimpinan transformasional dan isu kritis kepemimpinan abad 21. Kedua, dialektika kepemimpinan, pemimpin dilahirkan versus dibentuk. Ketiga, definisi kepemimpinan menurut para ahli. Keempat, pendekatan kepemimpinan dalam teori organisasi, perilaku organisasi, dan manajemen. Yang kelima, pribadi efektif berdasarkan 7 Habits dari Stephen Covey. Keenam, tes leader manager as self-assessment questionnaire dan identifikasi talenta kepemimpinan. Yang ketujuh, analisis tabel 16 tipe kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan.
Kedelapan, kepemimpinan transformatif dan transaksional dalam Alkitab. Kesembilan, tes Johari Window untuk mengenal diri dan kerjasama tim. Kesepuluh, konsep dan praktek kepemimpinan kuantum dan transaksional. Kesebelas, kepemimpinan otentik berupa laporan dan diskusi. Kedua-belas, desain penelitian kepemimpinan. 13, metode scientific research dan portofolio dari mata kuliah ini. Dan 14, presentasi hasil penelitian kepemimpinan transformasional di berbagai sektor. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, CPL 1, memahami konsep dasar dan isu-isu kritis kepemimpinan abad 21 termasuk dialektika pemimpin dilahirkan versus dibentuk. CPL 2, menganalisis berbagai teori dan pendekatan kepemimpinan dari perspektif organisasi, perilaku, dan manajemen. CPL 3, mengembangkan karakter pribadi efektif dan mengidentifikasi talenta kepemimpinan melalui asesmen diri yang sistematis. CPL 4, mampu menerapkan konsep kepemimpinan transformatif, transaksional, kuantum, dan otentik dalam konteks organisasi dan pelayanan. Yang kelima, CPL 5 adalah untuk merancang dan melaksanakan penelitian kepemimpinan dengan metode ilmiah serta menyajikan hasilnya secara sistematis dan komunikatif. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah pembelajaran ini, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengantar kepemimpinan transformasional dan isu-isu kritis kepemimpinan abad 21. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis dialektika kepemimpinan, pemimpin dilahirkan versus dibentuk. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan definisi kepemimpinan menurut para ahli dan membandingkan 4 pendekatan kepemimpinan dalam teori organisasi, perilaku organisasi, dan manajemen. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan prinsip menjadi pribadi efektif berdasarkan 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi talenta kepemimpinan dan manajerial melalui Leader Manager Self-Assessment Questionnaire. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis 16 tipe kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan secara sistematis. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan kajian kepemimpinan transformatif dan transaksional dalam Alkitab. 8. Mahasiswa mampu mengenal diri dan meningkatkan kerjasama tim melalui diskusi kelompok berdasarkan tes Johari Window. Yang ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan praktek kepemimpinan kuantum, transaksional, dan otentik melalui laporan wawancara dan simulasi drama. Yang ke-10, mahasiswa mampu mendesain judul, variabel, indikator, dan instrumen penelitian kepemimpinan menggunakan metode peta konsep. Yang ke-11, mahasiswa mampu menerapkan metode scientific research dan menyusun portofolio penelitian kepemimpinan. Yang ke-12, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil penelitian kepemimpinan transformasional di berbagai setting pelayanan gereja dan pelayanan pendidikan serta masyarakat secara sistematis dan komunikatif. Penilaian. Sistem penilaian dilakukan dengan menggunakan huruf A, B, C, D, dan E berdasarkan konversi sebagai berikut. Huruf A, angka 4 dengan skor 80 ke atas. Huruf B, angka 3, skor 68 sampai 79. Huruf C, angka 2 dengan skor 56 sampai 67. Huruf D, angka 1 dengan skor 45 sampai 55, dan huruf E, angka 0
dengan skor 45 ke bawah. Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut. Kuis 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, dan kehadiran 10%. Melalui pengajaran ini, saya berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan tinggi serta terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan kompetensi mahasiswa melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Berikut tayangan video pengajaran untuk mata kuliah kepemimpinan transformatif.